Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nasib buruk melanda Ki Hok Bun dan keluarganya akibat menolak ajakan bekas 5 anak buahnya. Seperti apa nasib buruk yang dialaminya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. "Kau ambillah pedang itu di neraka kelak," kata Ki Hok Bun, lalu diludainya muka Buceng. Puh! Air ludah bercampur darah berlepotan di muka Buceng. "Bangsat haram jada!" teriak Buceng marah. Kepala Hok Bun dibantingkannya ke tanah hingga lelaki ini pingsan. "Seret dia ke dalam rumah dan bakar hidup-hidup bersama istri dan bangkai anaknya." Hok Bun digotong ke langkang rumah terpisah beberapa meter dari istri dan anaknya. Amo It Kui kemudian mencari minyak pembakar di dapur lalu menyulut api. Dalam keadaan api berkobar semakin besar, kelima manusia iblis itu tinggalkan tempat tersebut. Ki Hok Bun siuman dari pingsannya sewaktu sebagian rumahnya telah dimakan api. Bagian yang dimakan api itu roboh. Tiang-tiang serta palung-palung kayu berapi jatuh di atas tubuh anak dan istrinya, langsung menembus perempuan yang pingsan ini tanpa dapat diselamatkan. Api kemudian mulai menjilati kaki Hok Bun. Lelaki ini sebenarnya sudah pasrah untuk dilumat api dan menyusul anak istrinya. Baginya, tak guna lagi hidup tanpa kedua orang yang dicintainya itu. Namun, bila dia ingat kekejaman perbuatan Nangking Ngokui, terutama Buceng yang menjadi pimpinan, maka dendam kesumat yang amat besar membuat hati kecilnya berontak. Tidak, dia tidak boleh mati saat itu. Dia harus hidup. Kemudian mencari Nangking Ngokui dan membunuh mereka satu persatu guna membalaskan dendam kesumat. Hutang nyawa dan darah harus mereka bayar dengan darah dan nyawa pula. Memikir sampai ke situ, Ki Hok Bun kumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada. Dia coba beringsut menjauhi jilatan api. Namun keadaannya saat itu sudah sangat lemah. Sama sekali tiada daya. Tulang belulangnya terasa hancur luluh. Darahnya terlalu banyak keluar. Pemandangan matanya makin lama makin guram. Lelaki ini sama sekali tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Saat itu, satu-satunya yang dianggapnya bisa menolong adalah Tuhan. Karenanya, dalam hati, Hok Bun membatin, "Tian, berikan kekuatan pada hamba-Mu ini. Biarkan aku hidup terus agar dapat membalas kejahatan dan kebiadaban 5 manusia iblis itu." "Jangan biarkan aku mati mengenaskan begini rupa." Sementara itu, kobaran api semakin mengganas. Palang kayu yang membelintang di bagian atap rumah dan tepat di atas kepala Ki Hok Bun berderak patah sewaktu api membakar loteng. Prak! Bersamaan dengan bagian loteng, palang kayu itu runtuh tepat mengarah tubuh Ki Hok Bun yang menggeletak tiada daya di lantai. Hok Bun sendiri tidak menyadari hal ini. Karena sesaat sesudah dia berdoa menyebut nama Tuhan, dia langsung jatuh pingsan. Agaknya akan segera tamatlah riwayat bekas perwira ini dan dendam kesumatnya tak akan pernah dapat dibalasnya. Namun sebelum ajal berpantang mati, maut anak manusia berada dalam tangan yang maha kuasa. Di saat yang sangat kritis itu, tiba-tiba terdengar satu siulan aneh
dan nyaring menyusul berkelebatnya sesosok bayangan putih yang disertai sambaran angin yang luar biasa derasnya. Balok kayu dan loteng yang tadinya akan menimpa dan menimbung tubuh Ki Hok pun laksana dihantam badai mental jauh. Bahkan sebagian dari rumah yang sudah dilamun api itu ikut ambruk akibat hantaman angin yang entah dari mana datangnya. Di lain kejap, bayangan putih tadi berkelebat cepat menyambar Ki Hok pun dan membawanya lari dari tempat itu. Siapa gerangan yang menyelamatkan Ki Hok pun? Manusia atau malaikatkah dia? Karena demikian cepat gerakannya hingga cuma bayangannya saja yang kelihatan. Di puncak bukit, dia memperlambat larinya. Nyatanya, dia adalah manusia biasa juga. Masih muda, berambut gondrong menyela bahu. Kepalanya diikat dengan sehelai kain putih. Dari mulutnya terus-menerus membesit siulan lagu tak menentu. Larinya seperti gerabak kerubuk, tetapi laksana kilat. Mukanya seperti wajah seorang tolol, cengar-cengir tak tentu juntrungan. Setiap angin berhembus melawan arah larinya, rambut gondrong pemuda ini melambai-lambai ditiup angin. Pakaian di bagian dada yang tak terkancing tersibak lebar. Pada dada yang penuh otot itu kelihatan tertera 3 buah angka aneh, yakni 212. Pada waktu itu, dalam dunia Kang Au, Tiongkok, tersebar berita tentang munculnya seorang pemuda asing bertampang tolol tetapi memiliki kepandaian tinggi luar biasa. Demikian tingginya hingga sulit untuk mengetahui apakah para datuk atau tokoh silat yang terkenal masa itu dapat disejajarkan dengan tingkat kepandaiannya. Banyak tokoh-tokoh silat golongan hitam yang telah rubuh bahkan terbunuh di tangan pendekar asing itu. Akibatnya, dia menjadi momok nomor 1 bagi kaum sesat. Sebaliknya, para jago silat golongan putih merasa gembira dan banyak yang ingin berkenalan dengan pemuda itu. Namun sulit sekali untuk menemukannya. Dia muncul secara mendadak, membasmi manusia-manusia jahat secara tak terduga, lalu melenyapkan diri hampir tanpa bekas, untuk kemudian muncul lagi di tempat lain dan membuat kegemparan. Pendekar yang menjadi buat tutur di Tiongkok bukan lain adalah pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendeng yang tengah melakukan pengembaraan di daratan Tiongkok. Dan dialah yang saat itu menyelamatkan Ki Hok Pun alias pendekar pedang pelangi dari kematian. Sebenarnya, bukan satu kebetulan Wiro Sableng berada di tempat itu dan berhasil menyelamatkan Hok Pun. Sudah sejak 1 bulan lalu, dia mendengar nama Nanking Ngokui yang menggetarkan dan ditakuti. Mereka melakukan pembunuhan dan perampokan di mana-mana, menculik anak gadis atau istri orang. Sekalipun dulu mereka dikenal sebagai pembantu-pembantu Kaisar Huiti dan berjuang menghadapi bala tentara Yunglo, namun kejahatan dan kebiadaban yang kini mereka lakukan benar-benar sudah melewati batas. 2 hari lalu, Wiro berada di Hankau dan mendengar berita tentang dirampoknya 3 peti emas milik Kaisar Yunglo. 2 perwira dan selusin prajurit pengawal menemui kematian. Dari tanda-tanda yang ditemukan di tempat kejadian, sudah dapat ditebak bahwa pelaku perampokan dan pembunuhannya sangat berani itu adalah Nanking Ngokui. Sebelum Kaisar Yunglo mengirimkan orang-orangnya untuk melakukan pengejaran, Wiro Sableng sudah mendahului menuju utara. Dia berhasil mengetahui ke jurusan mana kelima manusia iblis itu membawa lari barang rampokannya. Namun di sebuah daerah luas yang berbukit-bukit, Wiro kehilangan jejak mereka. Sebagai pendekar yang ingin menumpas kejahatan dan membela mereka yang lemah dan tertindas, Wiro tidak akan mencampuri urusan peperangan ataupun mempersoalkan 3 peti emas yang dirampok Nanking Ngokui. Dia mencari kelima manusia iblis itu karena telah mendengar kejahatan dan kemesuman yang mereka lakukan sejak 1 bulan terakhir ini. Sudah barang tentu, perbuatan seperti itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Wiro juga mengetahui bahwa telah banyak tokoh-tokoh silat golongan putih di Tionghoa yang turun tangan terhadap kelima iblis itu. Namun, sebegitu jauh belum ada hasilnya.
Bukan saja karena mereka memang memiliki kepandaian tinggi dan selalu berkelompok dalam setiap saat, tetapi mereka juga licik dan dapat melenyapkan diri dengan cepat setiap habis melakukan kejahatan. Berhasilkah Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dalam menjalankan tugasnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca online dan offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa kunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.